Berisik, siang ini kita akan ulas tentang pemecatan pengurus Partai Golkar karena beda pilihan. Telah hadir di studio Saudara Andir Firdiansah ya, Iya. dari Sumatera Selatan. Gimana kabarnya Bung Andir? Alhamdulillah sehat. Sehat Sehat, ya? Bang. Badan sehat, Badan sehat. jiwa kayaknya enggak nih. Agak keganggu sedikit. Ada keganggu sedikit. Bung Andir ini kan, dulunya ya pengurus, Partai Golkar di Sumatera Selatan, Ya, wakil sekjen bidang pemenangan pemilu Sel-4. Jadi oh, dibagi wilayah wilayah dari ya. 1 sampai 4 ada 4. Jadi Wilayah 4 itu membawahi 4 kabupaten kota. 4 kabupaten kota. Eee, Gimana ceritanya Bung Andir, kok bisa dipecat, bisa diceritain? Ya, terima kasih, Bang. Kita mulai dari kegelisahan teman-teman kader-kader muda Golkar ini di seluruh Indonesia. Kita berkomunikasi lewat jejaring WhatsApp grup, namun, eee, teman-teman yang lain itu tidak punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan ketika pada saat Golkar memutuskan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Mmm, Nah, berangkat dari situ, kekecewaan itu kan mendalam, mmm, karena bagi kita Golkar ini tidak kekurangan kader, iya, banyak banget, bahkan mungkin ribuan yang secara kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya luar biasa, yang memang layak di situ. Terus yang kedua, Ketum Erlangga ini tidak mengindahkan apa yang menjadi putusan Munas, bahwasanya minimal beliau itu harus mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Kita juga sudah, bahkan saya sendiri bersama teman-teman kita menginisiasi. Dulu ada, Erlangga Fans Club gitu kan, supaya teriak-teriak, mmm. Erlangga presiden," gitu. Jadi memang Heeh, awalnya inginnya Airlangga Hartarto yang iya, jadi, betul, presiden, iya, calon presiden dari Golkar ya? minimal wapres lah, Atau minimal iya, wapres, sesuai dengan amanah Munas. amanah Munas. Berikutnya terkait persoalan bagaimana saya dipecat, Mhm. itu saya berkoordinasi sama teman-teman, sama senior, Bikin kaukus ya kalau nggak salah? Kaukus, ya Kaukus Muda Beringin 03, Mhm. di mana ada 34 orang sebagai inisiator dan sekaligus deklarator. Kita deklarasikan di tanggal 10 Januari di Hotel Peninsula, Mhm. bahwasanya ini menjadi wadah untuk mengorganisir teman-teman yang punya pandangan, satu pemikiran bahwasanya ada hal yang lebih penting di Partai Golkar ini yang harus kita, selamatkan, bukan tentang pada sebatas persoalan pandangan ketika menentukan arah siapa yang layak untuk menjadi presiden. Nah, maka ketika kami memutuskan juga untuk mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini, tentu ada pendekatan juga Mmm. di lapangan, baik dari rekam jejak, visi misi mereka yang Iya. sejalan memang dengan, Ada reasoning-nya lah ya? ya, dengan Itu tanggal 10 ya? tanggal 10, Bang. Tanggal 10 kaukus, dipecat tanggal berapa? Eee, nah ini yang sedikit shock itu, Bang. Mhm. Jadi dari tanggal 10 itu kan, alhamdulillah gerakan ini kan viral Mmm. di, beberapa stasiun televisi, terus di media-media online, banyak yang mengapresiasi, tentu senior-senior Oh juga senior banyak juga yang ada yang ngasih mengapresiasi, tapi mantap ya katanya? belum mau, muncul aja kan. Oh jadi hanya secara pribadi Secara aja pribadi mengapresiasi? mengapresiasi. Nah, terkait soal pemecatan ini, di tanggal 12 itu memang sudah ada berita naik di salah satu Media media online? online,
Di situ yang menstatement Ketua DPD Sumsel. Sumsel, senior saya yang terhormat, Kanda Bobi Aditya Risaldi, Bobi ya? ya bersama Bobi itu di Komisi 1 kalau nggak salah? Komisi 1 DPR RI, bersama Ibu Ketua Harian, ibu saya, orang tua saya, Ibu R.A. Anita Loringhatin. Itu statement, tiba-tiba setelah kemarin 2 hari yang lewat, saya dapat WhatsApp. WhatsApp? Ya, saya tunjukkan ya ke Abang. Oh. Jadi sedikit shock juga, sebenarnya sedih juga Bang gitu kan. Tiba-tiba langsung keluar surat keputusan escape 008 DPD Golkar Sumsel. Dari siapa itu yang WA? Dari Ketua Harian, Ibu Bunda Anita, langsung dan pemberhentian tetap sebagai pengurus. Ini Oh, ya, jadi dipecat lewat WhatsApp. lewat WhatsApp. Jadi apa ya, campur aduk juga perasaan kita ini kan. Karena kan begini. Kan ada yang dicerai, ditalak pakai WhatsApp. Ini Ya. dipecat pakai WhatsApp. Maksudnya begini Bang, kan yang diketahui oleh publik, Golkar ini partai yang paling demokratis ya, partai yang paling terbuka. Tentu untuk menyikapi persoalan dinamika ataupun misalkan konflik of interest lah. Tetapi bagi saya pribadi dalam tanda kutip, ini bukan sebuah persoalan pelanggaran yang kayak menghancurkan ataupun menjelekkan nama Golkar kan. No, kita tidak bicara tataran itu, tapi bagaimana kami mengorganisir teman-teman satu pemikiran bahwasanya Partai Golkar ini kalau tidak diselamatkan, maka akan menjadi partai mediocre. Itu yang kami lihat fakta di lapangan, karena Erlangga ini nggak bisa ngapa-ngapain tuh hari ini. Ini fakta, kita bicara fakta. Mungkin ya karena diam ini kan karena nggak ada wadah, tetapi ketika sudah ada wadah nih, alhamdulillah selama proses jalan 2 minggu ini banyak sekali teman-teman di daerah itu menghubungin para deklarator untuk bergabung, dan gerakan ini bukan gerakan gimmick, ini akan menjadi gerakan bola salju dan terus kita akan mengawal, menggelinding itu. Bahkan ya target kami harus segera melakukan evaluasi di elit DPP, melakukan munaslup. Nah, untuk ini sebentar. merubah. Ini sebelum sampai munaslup nih. Itu pernah ada undangan nggak? Undangan klarifikasi gitu kan? Nah, itu yang sangat Kan disayangkan. biasa suka ada tuh panggilan 1, peringatan 1, ada nggak? Kalau kita ikutin proses nih Bang, setahu kami ya, karena kami juga kan masih Kan kejadian kan tanggal 10 nih, 10. yang disebut sebagai sumber pemecatan, pembentukan dan deklarasi kaukus, kaum muda Beringin 03 kan ya? Nah itu Kalau di sini surat pemecatan saya itu ditetapkan tanggal 15, tapi saya terima itu di tanggal sebentar Bang, saya buka WA biar tidak salah. Itu dikirim langsung sama Ketua Harian. Tanggal Minggu, tanggal berapa hari Minggu? Minggu itu tanggal 21. Iya. Jadi ada mundur waktu seminggu, tanpa ada ruang diskusi, klarifikasi, nota pembelaan dari saya, baik klarifikasi maupun peringatan. Peringatan Peringatan nggak ada tidak ya? ada. Jadi langsung Peringatan 1, 2, 3 nggak ada. tidak ada sama Undangan sekali. klarifikasi nggak Tidak ada. ada. Tahu-tahu di WA saja. Di WA saja, dan di WA itu berupa PDF surat pemecatan. Ada kata-katanya nggak? Tidak ada sama sekali. Misalnya mohon maaf gitu. Nggak ada. Justru saya yang memohon maaf. Oh iya. Pandangan yang berbeda. Tetapi kan ini politik ya. Dulu gabung ke Golkar gimana? Lewat WA juga nggak? Gimana? Ceritanya dulu waktu gabung ke Golkar gimana? Jadi apa ya? Lewat sistem kaderisasi kan? Tentu. Di Golkar ini kan berproses kita. Tidak ujuk-ujuk juga langsung jadi pengurus harian kan enggak juga. Jadi saya itu dari ikut zaman kuliah, ikut KNPI, di Kosgoro, sampai hari ini juga masih di Kosgoro ya dulu ya. Masih masuk di pengurus harian. Terus lalu mengikuti proses juga di biro. Jadi panjang.
Panjang ya? ada pengalaman juga. Tahun berapa dulu gabung ke Golkar? Gabung di Kusguru ya, Hmm. pertama kan ngikut Kusguru itu saya kuliah tahun 2005, 2006 itu. 2005 Udah lama ya? banget Bang, jadi memang bentuk kecintaan terhadap partai ini kan, karena bagi saya, ya Golkar ini rumah 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 besar gitu kan. Banyak hal yang belajar di sini bukan tentang persoalan, politik aja, tetapi bagaimana kita membangun Ya. sebuah kebersamaan, sebuah keluarga. Tapi ketika dipecat tuh sebenarnya sedih saya ini, Bang. Sedih. Sedih, galau, gelisah, campur aduk lah ya? Campur aduk. Tapi Karena lebih besar sedihnya? iya sedih. Sedihnya Sedih aja kenapa? karena, apa ya, nggak mudah untuk masuk Golkar ini, tidak mudah. Terseleksi lah ya? Terseleksi, tapi ini akan menjadi cambuk bahwasanya ya kita buktikan bahwa pilihan saya tidak salah. Nah, ketika menerima WhatsApp tuh berupa SK dalam bentuk PDF tadi, kaget nggak? Syok nggak waktu itu? Syok, Bang. Saya sampai Nggak ngelamun itu. Tanya tuh Mas Rio kan. Itu saya ngelamun itu kok sampai, karena gini, secara emosional saya dekat betul ya sama beliau itu kan, udah kayak seperti ibu saya sendiri. Ya banyak hal lah yang buat untuk Sempet berkeluh kesah. melamun tuh ya? Saya ngelamun itu. Berapa hari melamunnya? Ya hampir setengah harian, Bang. Setengah harian Iya. ngelamun? Seperti gamang gitu ya? Iya, nggak syok aja kan, Syok kok ya? tiba-tiba Kok sampai dipecat gitu? gitu kan sebagai struktural. Harusnya Tetapi kan ada klarifikasi dulu. klarifikasi, minimal ada telepon gitu kan, ada undangan atau Peringatan apa. ya. Karena lagi-lagi ini kan kita tidak bicara misalkan menjelekkan, dalam tanda kutip nih, menjelekkan Partai Golkar apa, tapi kita fokus bagaimana, para kader simpatisan ini yang memang secara pandangan politiknya lebih dekat ke Mas Ganjar, itu kita direct supaya ada wadah. Ya tujuannya apa? Bagaimana fokus teman-teman yang caleg itu fokus pada pemenangan pileg. Oke, nah ini, Bung Andir kan sudah dipecat nih. Akan ada upaya hukum nggak? Misalnya banding ke Mahkamah Partai ya, Ya, atau gugat ke PT UN atau bagaimana nih? Ada upaya hukum nggak? satu hal Bang, yang untuk diketahui, mungkin secara keputusan, boleh mereka pecat tanpa adanya proses klarifikasi ataupun ruang diskusi, tetapi itu secara struktural. Nah, mereka tidak akan pernah bisa untuk memecat saya sebagai kader Golkar. Karena dalam hati, Tetap dalam jiwa tetap Golkar ya? Golkar sejati. Tidak akan pindah ke partai lain? Tidak akan pindah ke partai manapun. Jadi sampai kapanpun Bung Andir akan menjadi kader Golkar? Kader beringin tulen? Kader beringin tulen. Itu yang harus diketahui. Jadi mungkin, pengurus DPD Golkar Sumsel bisa memecat Bung Andir ya, sebagai pengurus. Tapi tidak bisa memberhentikan Bung Andir terhadap kecintaannya terhadap Golkar ya? Tidak bisa itu. Karena itu kan sudah tertanam. Iya. Jadi pada tataran itu tidak ada orang bisa memaksakan hak. Pemecatannya tidak akan ada banding ke Mahkamah Partai atau gimana? Jadi kemarin juga kita sudah sempat mengklarifikasi terkait bagaimana proses pemecatan ini. Tentu ini sebenarnya sebuah presiden buruk, keputusan yang gegabah diambil oleh para senior pengurus harian di DPD Golkar Sumsel tanpa mempertimbangi segala macam aspek, baik pendekatan secara emosional, pendekatan persuasif, tetapi lebih kepada persoalan melihat emosi tiba-tiba langsung diputuskan tanpa ada ruang diskusi. Tapi kan kalau misalnya Golkar, mencalonkan Erlangga dengan Prabowo misalnya, nggak akan terjadi nih ya? Nggak akan terjadi. Kita pasti patuh kepada aturan. Nah, Karena sekarang ada kader Golkar di situ. ya, saya ingin bertanya, sama mereka juga itu. Mungkin Abang setelah ini bisa untuk mengkonfirmasi kepada, ketua DPD ataupun yang lain. Harus kita bicara reward dan punishment. Nah, ketika ketua umum itu sudah melanggar keputusan, Munas itu adalah sebuah keputusan tertinggi di dalam sebuah organisasi. Itu tidak diindahkan, harusnya ada punishment. Dan mungkin juga ada beberapa senior-senior lain yang ke kandidat lain.
Nah, tapi sampai sekarang kan Tebang tidak pilih, ada. tebang Tebang pilih. pilih dong gitu kan. Yang kedua, kami mengklarifikasi juga apa yang disampaikan oleh Mas Nusron Wahid dan Bang Idris Laina terkait kemarin mereka bicara di beberapa media nasional mengatakan bahwasanya itu orang-orang di pinggir jalan Baju dikasih kuning, baju kuning, terus disuruh ngaku-ngaku Golkar. Golkar, terus dikasih entah apa lagi gitu kan. Tapi Terus faktanya Bung Andir faktanya saya hari ini dipecat, Bang. pengurus Iya, Golkar, kader pengurus Golkar. Golkar, kader Golkar, saya dipecat. Iya, Nah, iya, artinya iya. kan Mas Nusron sama Bang Idris ini kan tidak memperhatikan adik-adiknya di bawah. Mungkin mereka sibuk dengan Sibuk dengan pilpres. sibuk sama pilpres ya gitu kan. Sampai tidak memperhatikan itu, bahkan tidak melihat dulu mana yang organik, mana Ya, yang cuman gimmick. Ya kita itu teman-teman yang tergabung agak ini kecewa juga benar-benar ya. kader organik, boleh dicek Cek. validasinya KTA, terus ada berapa orang, 6 sampai 7 orang itu mereka Kecewa juga ya caleg. pernyataan Oh Nusron Wahid. tentu gitu kan. Jadi beliau nih nggak membangun komunikasi nih sama kader-kader muda. Nah ini yang penting harus disampaikan juga di apa namanya podcast Ya, ini. kesempatan ini. Bung Andir, ada yang ingin saya tanyakan nih. Menyesal nggak dukung Ganjar? Bagi saya ini adalah pilihan. Ketika tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dari sisi rekam jejak, Mas Ganjar ini sudah pernah di legislatif 2 periode, di eksekutif 2 periode. Tentu secara birokrasi, secara implementasi program, pasti sudah punya experience yang matang. Bagi Plus wakilnya Pak Mahfud ya luar biasa ya. sudah Jadi paripurna lah ya, kalau istilahnya Presiden Gus Dur, peluru tak terkendali. tak terkendali. Jadi kita ketika bicara supremasi hukum, maka beliau sangat layak. Tapi nggak ada masalah kan dengan Mas Gibran? Nah, ini sebenarnya yang masalahnya di situ. Jadi mungkin apa Bang ya, kalau kita harus objektif ya, bukan pada persoalan Pak Prabowo-nya ya kalau Iya. kami ya. Kita tidak terima itu ketika aturan ditabrak. Oh, yang putusan MK itu ya? Putusan Mahkamah Konstitusi, terus kita lihat juga perkembangan hari ini dengan cawe-cawenya Jokowi, itulah yang membuat kita, wah ini bukan bicara persoalan Ganjar, bukan persoalan Prabowo ataupun Anies, tetapi ini bagaimana kita menjaga keberlangsungan bangsa ini, menjaga pemilu yang berintegritas, demokrasi yang bermartabat. Nah, tadi ya harus apa namanya ya, hoak juga kan harus diminimalisir juga ya. Jangan sampai negara ini terpecah belah karena hanya ya sini sebentar lagi kan cuman agenda 5 tahunan, tetapi kita tidak boleh juga salah pilih pemimpin. Nah, dari sisi pengalaman, rekam jejak, menurut hemat kami ya yang layak untuk the next presiden ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Gitu, Bang. Akan ada upaya hukum terhadap pemecatan Bung Andir? Kalau itu masih pikir-pikir nih. Kita mau lapor kemana juga? Ke Mahkamah Partai ya? Kalau Mahkamah Partai ke Dewan Etik, kita pasti sampaikan dan saya akan bersurat minimal untuk menganulir keputusan itu karena tidak sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi di Partai Golkar. Tapi Bung Andir always and forever Golkar ya? Yes. Berisik. Kita Golkar